Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan saya Agung Budi Raharjo ingin menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merupakan CGP angkatan 9. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, di sini yang dimaksud ialah hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak sebagai kaum pendidik. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu adanya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak karena kekuasaan kodrat. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuhnya tersebut. Bisa kita ambil contoh dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman tersebut dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Selanjutnya ada dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, di sini diartikan bahwa keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Keadaan jiwa yang dibawa oleh anak-anak ketika lahir di dunia terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Yang pertama adanya anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum tulis, sehingga kaum pendidik seperti kita, Bapak Ibu guru, boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya, yang mana nantinya jika pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan, teori ini dinamakan teori rasa. Namun aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui. Yang kedua adanya aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat menguasai dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori, yang mengajarkan bahwa anak dilahirkan
itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan berkewajiban dan berkuasa melebalkan segala tulisan yang suram dan yang bersih baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi hebat, agar jangan sampai jadi tebal, bahkan makin suram. Selanjutnya juga ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Nah, di sini dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup di pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tak harus disaring, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam didik. Selanjutnya, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Beschäftigung ezil behersing. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti keselarasan hidup antara cipta rasa, karya, dan karya. Keselarasan hidup ini dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, karena dia tidak bisa hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Nah, di sini saya mengambil adanya proses tahap diskusi ataupun proses pembelajaran diskusi yang membuat anak itu tidak terkekang dengan adanya materi yang ada dalam buku paket ataupun LKS yang sudah ada. Di sini peserta didik ataupun siswa ataupun murid itu dibiarkan untuk mengeksplorasi materi dan contoh-contoh yang ada sesuai dengan materi yang sudah diajarkan pada saat itu. Nah, selanjutnya dalam proses implementasi penerapan ide ini, peserta didik ataupun murid itu dibiarkan ataupun diajarkan agar nantinya mereka bisa bekerja
terutama dalam membersihkan sesuatu yang kotor ataupun merapikan sesuatu yang kotor, merapikan sesuatu yang tidak sesuai bertempatnya. Nah, di sini dimaksudkan agar anak belajar bertanggung jawab, belajar kebersihan, belajar untuk menghargai orang lain, agar nantinya kehidupan yang terjadi di kehidupan mereka nantinya itu bisa terselesaikan dengan baik dari masalah apapun. Penerapan pemikiran KHD. Yang pertama, masih adanya murid yang belum paham peraturan yang ada dalam sekolah. Di sini bisa dikatakan bahwa murid itu selalu lupa terhadap adanya peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh sekolah. Salah satunya adanya pemakaian atribut. Dan di sini para siswa itu terkadang lupa membawa atribut yang sudah ditentukan. Yang kedua, kemampuan guru dalam memahami pemikiran KHD secara menyeluruh. Di sini diharapkan semua guru itu bisa memahami agar nantinya kemerdekaan anak dalam proses pembelajaran itu bisa terpenuhi 100%. Masih adanya keluhan siswa terhadap metode pembelajaran yang dilakukan guru. Nah, di sini terkadang masih ada guru ataupun pendidik yang masih menggunakan metode-metode lama. Seperti contoh mungkin adanya penjelasan materi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, yang membuat siswa itu selalu tidak fokus dalam apa yang disampaikan. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yang pertama, memberikan perhatian kepada murid, nantinya kepada peserta didik ataupun siswa ataupun murid yang nantinya masih lupa dengan adanya peran sekolah, cukup diingatkan, cukup diberikan perhatian bahwasanya peraturan yang sudah ada ini harus diterapkan dengan baik. Yang kedua, memberikan metode dan model pembelajaran yang bervariatif ataupun berdiferensiasi, agar nantinya peserta didik itu tidak terlalu bosan dengan adanya pembelajaran yang itu-itu saja, ataupun pembelajaran yang membuat para peserta didik itu tidak fokus terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga nantinya mendapatkan hasil yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran.